Bintoro ini keluar dari Medang Kumulan adalah seorang Rangkulang, seorang seorang senopati yang memang diperintah untuk membunuh sang putri. Tapi ketika mau dieksekusi, sang putri ini tidak bisa dilukai dengan senjata apapun begitu, yang kemudian pada akhirnya mengasingkan diri melalui rakit begitu berlayar yang kemudian terdampar ke di daerah di satu pulau yang pada akhirnya proses lahirnya nanti putra dari sang putri di tengah laut ini dinamakan Raden Segoro yang kemudian menemukan pulau menjadi yang pada akhirnya nanti menjadi Maduoro begitu karena ada apa namanya madu yang kemudian di tengah-tengah orang itu yang pada ininya sebenarnya menjadi cikal bakal masyarakat Madura. Dalam terminologi penafsiran kami, bahwa ini merupakan konsep penafsiran keilmuan juga, bahwa sebagian besar ilmu-ilmu yang dikuasai oleh masyarakat Madura itu juga berasal dari ilmu-ilmu Jawa. Kalau eh, era Madura ketika mulai dari Arya Wiraraja sampai nanti ke era Trunojoyo begitu dari Singosari dan dari Mataram Lama memang ini menjadi sebuah konsep, disitulah sebenarnya ilmu-ilmu Madura itu berasal dari berbagai kepercayaan-kepercayaan yang diturunkan dari Singosari sampai Mojopahit, bahkan dari Mataram Islam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan bagaimana astrologi yang dimiliki oleh masyarakat Madura begitu di dalam kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan pernikahan, memang di masyarakat Madura itu masih sangat percaya dengan weton, sangat percaya ya dengan perhitungan-perhitungan itu masih sangat percaya. Baik dalam perhitungan yang merupakan komposisi dari tradisi Jawa dan perhitungan dari komposisi Islam. Dari yang Islam itu diambil dari salah satu kitab Al-Imam Al-Ghazali, yang dari Jawa itu diambil dari kitab-kitab primbon. Kedua-duanya ini masih sama-sama digunakan dan saling memperkuat. Nah, salah satu dalil yang menjadi penguat kepercayaan masyarakat Jawa terhadap perhitungan-perhitungan ini adalah sebuah kaidah yang menyatakan bahwa iklam lil hurufi asroru kasiron la ya'rifuhu illa man yustaqallahu min ibadih. Bahwa dalam setiap huruf itu, dalam setiap angka-angka itu memiliki rahasia-rahasia yang sangat besar. Layak ribuhu dan tidak akan pernah diketahui illa man yustaqallahu min ibadih, kecuali dari hamba-hamba Allah yang memang dikehendaki. Nah, ini menjadi sebuah pegangan bagi masyarakat Madura bahwa di setiap perhitungan-perhitungan perbintangan angka-angka itu yang muncul baik yang ditambahkan pada nama yang ditambahkan kepada seorang anak, kemudian hari kelahirannya dan seterusnya memang menjadi sebuah perhitungan-perhitungan. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, eh, dengan apa namanya dengan kemajuan zaman teknologi yang kemudian bisa direkayasa sampai saat ini, akhirnya begini, ada sebagian masyarakat yang percaya untuk memiliki weton yang sangat tinggi dan seterusnya itu diarahkan, oh nanti ini wetonnya tinggi di sini, atau yang dikehendaki seperti ini. Akhirnya yang ada saat ini adalah sebagian besar masyarakat itu melakukan apa namanya melakukan operasi ses untuk bisa agar anak itu memiliki weton yang dikehendaki oleh orang tuanya sesuai dengan kepercayaan dan seterusnya. Ini yang kemudian muncul di situ sebagai pertentangan antara tradisi lama dengan tradisi modern. Hanya seperti bisa direkayasa perhitungan wetonnya dengan adanya kelahiran dengan menggunakan proses sesar. Jadi bisa dikehendaki. Kalau ini jangka waktu kelahirnya masih kurang 2 minggu, wah ini bisa
bisa di lahir kurang seminggu hari ini hari ini hari ini. Jadi bisa seakan-akan bisa dipilih. Kalau dulu memang kelahiran adalah hak, kita menerima dir begitu kapan lahirnya, hari apa, pukul berapa dan seterusnya yang itu ada hitung-hitungannya. Kalau di zaman modern ini sebagian sudah menggunakan rekayasa perencanaan yang sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka eh, perbintang, berhitungan perbintangan-perbintangan yang ada di masyarakat Madura, mulai dari jam masuk berhitungan, menitnya, kemudian bulannya, bahkan simbol-simbol yang lain, itu sangat dipercayai karena masyarakat Madura itu sangat percaya bahwa manusia itu sebagai bagian dari kosmos juga, jadi mikrokosmik. Jadi alam semesta yang kecil gitu. Dari kalau semesta itu kosmos itu yang alam raya yang kita lihat saat ini, sementara manusia itu bagian dari mikrokosmosnya. Jadi bagian terkecil gitu ya. Kalau dari pewayangan ketika kita melihat bagaimana seorang seorang Krishna ketika dilihat mulutnya, kemudian di dalam mulutnya itu ada planet-planetnya lengkap, ada galaksi-galaksinya begitu, itu sebagai sebagai sebuah simbol sebenarnya yang kemudian di dalam tradisi masyarakat Madura yang notabene-nya Muslim begitu, sebenarnya sangat percaya sekali pada tingkatan-tingkatan tertentu bahwa manusia itu bisa melihat alam semesta itu seakan-akan berada di dalam cengkramannya, di depan tubuhnya, seakan-akan seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa kepercayaan-kepercayaan di masyarakat kita itu terkait dengan keyakinan-keyakinan ini sangatlah mendalam, terutama pada perhitungan-perhitungan. Nah, ketika ada perselisihan antara kaum akademisi, kemudian kaum yang di pondok pesantren yang sangat merasionalkan apa namanya, logikanya begitu, yang ini menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik ketika bisa ditepis bahwa ternyata rasional-rasional perhitungan-perhitungan perbintangan yang ada di masyarakat ya Jawa, bahkan di masyarakat Madura salah dalam hal ini, itu sangat logis sekali, itu bisa bisa ditelusuri di dalamnya karena memiliki kandungan-kandungan filosofis, kemudian secara kultural, bahkan secara psikologis itu bisa bisa di bisa di bisa di bisa di ini bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kemarin ketika di seminar internasional saya melihatnya di sudut kacamata secara secara ini interdisipliner, termasuk menggunakan ilmu-ilmu fisika. Ternyata sangat sangat betul memang, eh, betul-betul rasional begitu. Kalau di Madura dikenal dengan istilah halaman panjang atau tanyaan lanjang, dan notabene-nya rumah itu menghadap ke selatan, utara ke selatan, yang dari selatan itu eh, berbagai hal yang kemudian seperti kandang dan seterusnya menghadap ke utara. Kemudian rumah yang di sebelah utara berjajar dari barat ke timur sesuai dengan urutannya begitu, yang paling tua sampai yang paling bungsu. Kemudian yang di sebelah barat itu ada langgar atau surau. Nah, ini pintu gerbangnya ada di sebelah timur. Ketika diteliti kemudian menggunakan arah mata angin, ya ternyata memang tepat. Ya, kenapa pada masyarakat-masyarakat dulu itu maksimalnya penyakit itu paling ya masuk angin tanda kutip begitu dan lain-lain, kok tidak sampai seperti sekarang? Karena posisi arah matahari dan seterusnya itu diperhitungkan sedemikian rupa, arah arah bagaimana arah angin ketika musim kemarau, ketika musim penghujan, arah matahari ketika musim kemarau, ketika musim penghujan, kemudian siklus angin ketika ada di halaman, dan itu betul-betul dihitung. Ya, secara matematis kultural itu sangat rasional sekali begitu.
Sehingga notabene-nya masyarakat Madura yang memiliki halaman panjang atau tandan lancang, kalau kita lihat dari aspek-aspek begitu, termasuk penyakit yang ada, itu biasanya sangat minim sekali, ya, sangat minim. Nah, kalau sekarang sudah diubah nih, ada yang menghadap selatan, menghadap timur, dan seterusnya, sudah tidak menggunakan itu lagi. Yang kemudian ini barangkali siklus arah mata angin sangat berubah begitu dan seterusnya, sehingga akan memunculkan penyakit ek dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui kalau di masyarakat Madura, dapur dengan kandang itu sangat sangat berdempetan, Bapak dan Ibu. Jadi hanya selisih ini anyaman bambu saja, anyaman bambu. Jadi ini dapurnya anyaman bambu, kemudian ini kandang. Di kandang itu kita tahu ada kotoran sapi, ada kotoran ayam dan seterusnya. Kemudian setelah setelah apa namanya setelah tembok yang dari anyaman bambu itu ada nasi-nasi yang didandang di situ, lengkap dengan ikanan lauk pauknya. Tapi bisa kita lihat bahwa dengan siklus angin yang sedemikian rupa, nggak ada ceritanya masyarakat dulu itu yang kemudian sakit diare, sakit ini yang berkaitan dengan penyakit-penyakit perut. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bahwa secara matematis kultural memang masyarakat dulu itu perhitungan-perhitungan apa namanya perhitungan-perhitungan kulturalnya ini berkaitan dengan ini itu sangat bagus sekali. Saya akui ya sangat 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 bagus lah, sangat top lah. Yang kemudian kalau sekarang yang tidak, pokoknya ada sawah pokoknya menghadap ke situ ya kita buatkan rumah dan seterusnya. Jadi itu sudah sangat melanggar dari konsep-konsep perhitungan masa lalu. Nah, kalau kita melihat Bapak dan Ibu, bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat Madura di dalam menghitung perbintangan, memang ya ini kita bisa lihat dari proses sejarahnya, misalnya ketika pra-Islam, kemudian Islamisasi, ketika masa kolonial, kemudian ketika era kemerdekaan, kemudian sampai sekarang di masyarakat Madura memang Bapak dan Ibu itu sangat percaya dengan adanya hal-hal yang demikian itu sangat-sangat percaya Bapak dan Ibu. Nah, Nah, kemudian yang kedua begitu, bagaimana rangkaian apa namanya keilmuan antara Jawa dengan Madura, ya ini saya sampaikan sekali bahwa Madura itu memiliki kesamaan. Kalau menurut saya ya masih keturunannya lah, walaupun ada beberapa yang hilang. Saya buka buku-bukunya ayah saya itu ternyata Bapak dan Ibu ya sebagian digunakan, sebagian tidak. Nah, yang ada di Madura, Badan Ibu, yang sangat terkenal itu yang digunakan oleh masyarakat petani itu sebuah bintang sebenarnya. Jadi ada istilah bintang korteka, ketika ada bintang nanggala. Nah, ya gida-gidang ini hanya ada dua ini untuk menandakan musim sebenarnya di situ. Nah, dua ini yang kemudian digunakan oleh oleh masyarakat masyarakat Madura, khususnya masyarakat petani, karena misalnya memang ada di daerah pertengahan yang masyarakatnya itu bercocok tanam. Kalau di daerah pesisir berbeda lagi Bapak dan Ibu. Nah, secara runtut kalau kita melihat bagaimana nama-nama bintang yang masih digunakan, kemudian arah langit, kemudian waktu musim dan makna tradisi sekaligus kaitannya dengan perhitungan primbon, dilihat dari 8 bintang yang ada Bapak dan Ibu, misalnya dari bintang Gidang, kemudian kalau kita baca apa namanya eh, nama-nama modernnya Bapak dan Ibu, mulai dari eh, Rasi Aries, kemudian Copernicus, kemudian Orion, kemudian Radix, kemudian Antesis, planet Venus dan seterusnya sampai jumlahnya 8 ini, Bapak dan Ibu, di habis memiliki kesamaan menurut saya dengan Jawa. Di akhir perhitungan ini hampir sama Bapak dan Ibu, bahwa ketika misalnya munculnya bintang Gidang ini untuk menentukan hari baik, pernikahan saat cuaca stabil, kemudian di bintang Gidang bagaimana menentukan pemindahan rumah, kemudian di bintang Waluku bagaimana menghindari pesta besar bila Waluku tinggi di langit, kemudian untuk bintang Kartika menghitungan akad nikah dan seterusnya sampai pada Kendori ini memiliki kesamaan juga, termasuk di bulan-bulan Masehinya dihitung sedemikian rupa. Nah, maka pada perhitungan weton Madura, Niptu weton Madura dengan Jawa ini tidak ada perubahan.
Kalau Minggu ya hitung harinya 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Kemudian pasarannya pon 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9, pon 7 dan seterusnya. Karena sekali lagi ini mengambil dari ilmu Jawa, Madura mengambil dari ilmu Jawa. Untuk kecocokan untuk neptu wetonnya kalau misalnya hari Minggu pon itu baik untuk mulai pekerjaan yang besar. Kalau Senin Wage baik untuk perjalanan. Kalau Selasa Kliwon cocok untuk hajatan rumah. Kalau Rabu Legi baik untuk akad nikah. Kalau Kamis Pahing hati-hati karena energinya sangat besar di hari itu sehingga di apa namanya selalu diwaspadai. Kalau Jumat Pon baik untuk walimatul urus akad nikah. Kemudian kalau Sabtu Wage cocok untuk pindah rumah. Jadi semuanya sudah menjadi perhitungan-perhitungan yang barangkali misalnya nanti tidak terjadi ketidakcocokan dengan perhitungan perbintangan di Jawa. Sekali lagi ya saya sampaikan bahwa Madura merupakan hierarkis keilmuan dari Jawa. Tentu kalau seorang guru punya ilmu 10 disampaikan kepada muridnya begitu ya maksimal muridnya menguasai 9. Murid ini menyampaikan lagi ke murid berikutnya jadi 8 menjadi 7 dan seterusnya. Begitulah hierarkis keilmuan secara konsep pasti ada yang kurang ilmu-ilmu Madura yang terkait dengan perbintangan Jawa itu saya yakin ya sebagian besar banyak yang berkurang tetapi kekurangan-kekurangan itu betul-betul diyakini oleh masyarakat Madura sebagai salah satu bentuk yang harus dijunjung tinggi dan kadang-kalanya saking fanatiknya begitu ya bagaimana caranya untuk memodel jadi kalau namanya A dengan nama B begitu tidak cocok karena kelahirannya karena namanya itu kemudian dimodel bisa diprakarsai. Jadi bisa bisa dinegosiasi sehingga bisa begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti kita coba seperti kita lihat. Nah, inilah eh, s- kerangka awal hitungan weton Madura yang menurut keyakinan saya memiliki kesamaan dengan Jawa. Nah, kemudian terkait dengan definisi dan perhitungan Jawa dan Madura hampir memiliki kesamaan juga di Napitu, ya kemudian Pancawara, Weton, Wuku, kemudian Pranata, Niptu memiliki kesamaan-kesamaannya. Siklus 7 hari, siklus 5 hari, kombinasi antara 5 kali 5 di Weton itu merupakan sama dengan pasaran, kemudian Pakuwon dari 210 hari, kemudian dan seterusnya, kemudian Paranata Wangsa, kalender musim tradisional Jawa, kemudian Niptu sebagai nilang angka. Saya pikir ya ya, eh, model perhitungan ini sama dengan yang disampaikan Pak Haryanto tadi. Mungkin lebih lengkapnya yang dipahami Pak Haryanto begitu ya. Karena beliau sangat 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 betul-betul mendalami. Kalau di Madura itu di samping nama ini juga yang lebih dikentalkan pada bentuk-bentuk simbolisnya nanti. Bentuk-bentuk simbolisnya yang kemudian berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan penafsiran dari angka-angka tersebut yang kemudian ya ditambah lagi dengan ya apa namanya pemahaman dari Al-Qur'an, pemahaman dari Al-Hadis, dari ijma ulama dan seterusnya sehingga memberikan keyakinan. Sehingga menurut kami masyarakat Madura itu ketika weton itu nanti ditentukan misalnya itu negatif dan seterusnya ada yang mensugesti positif begitu dan dia yakin begitu yang yakin makanya enggak kok kamu seperti ini jadi yang negatif disugesti positif dan kemudian yang mendengar itu sangat yakin maka dalam apa namanya dalam perjalanannya juga saya mengamati ya bentuk-bentuk keamanan energi positif itu ada. Ya, energi-energi positif itu ada. Tetapi kemudian ketika terjadi pergeseran, "Oh, kok seperti ini ya?" Maka dia mulai ragu ini. Oh ya, jangan-jangan betulnya yang salah. Langsung menyalahkan seperti itu. Ketika energi positifnya itu muncul, betulnya tidak diingat. Nah, ketika sudah muncul energi-energi positif, negatifnya sudah mulai terasa, karena mungkin akadnya ini yang dulu yang salah ketika ketika akad jamnya yang salah dan seterusnya. Nah, ini diingat lagi.
kemudian nanti itu akan terjadi akad yang kedua kalinya gitu. Jadi diakad lagi lah kira-kira gitu. Ini jadi ya nanti kamu akadnya tanggal apa hari ini pukul berapa demikian. Oh itu kira-kira dihitung. Oh itu wah kayaknya salah makanya sering gini ini. Nah itu kemudian si yang menerima ini merasa oh iya ya mungkin seperti itu. Nah ketika sudah seperti itu kemudian ya kalau begitu ya diakad lagi aja dia istilah pernikahannya itu namanya nganyarin akad gitu. Jadi memperbaharui akad. Nah, ini masih terjadi sampai sekarang seperti itu. Dan menurut saya ini bagian dari ya permodelan lah. Jadi cara cara mensiasati weton ketika weton itu misalnya diprediksi dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat berbagai proses begitu Bapak dan Ibu, jadi contoh akad pernikahan, nah misalnya begini di masyarakat Madura, saya yakin nanti sama dengan masyarakat Jawa. Misalnya suaminya ini lahir di hari Jumat Kliwon, ya Jumat 8 Kliwon, Jumat 6 Kliwon 8. Kemudian kita kemudian jumlah niptu suami lah 14. Nah, si istri misalnya lahir pada Minggu Pahing, Minggu 5 9, 5 9 14 juga sama-sama 14. Maka jatuhnya nanti di hitungannya adalah 28. Nah, angka 20 nanti kita bagi menjadi 5. Ya, itu ini juga sama dengan orang Madura diubah diubah dari Madura. Itu di Jawa itu seperti ini. Lima sampai mulai dari pekat ratu jodoh topok maksuwung itu. Tapi kalau di Madura itu bahasanya sangat kurang diperibahaskan dengan model tertentu. Tapi tetap judul Tapang, Bik Sobung. Lima itu muncul. Ada yang menggunakan angka tiga, ada yang menggunakan empat. Nah, sampai ada pati juga, ada yang menggunakan empat. Nah itu berhitung. Nanti waktu mungkin dulu ketika apa namanya, ketika ketika menimba ilmu ke Jawa itu beda guru barangkali. Ada yang menggunakan tiga, ada yang menggunakan empat, ada. Tapi sama-sama tetap diyakini. Nah, jadi 28 itu nanti akan dibagi menjadi 5. Jadi bagi 5 rata 5, 48 itu tersisa 3. Sisanya 3. Jadi 5 28 dibagi 5 itu kemudian di data itu tersisa nanti 3. Tersisa 3. Nanti sisa ini dalam kategori jodoh. Nah, nanti kita lihat karena sisanya ada di 3. Cocok untuk keharmonisan. Nah, tetapi kalau di dalam masyarakat Madura, Bapak dan Ibu, nanti tidak hanya kelahiran, tapi nama juga akan dihitung. Oh, namanya siapa gitu. Jadi namanya siapa. Jadi namanya misalnya namanya Muhammad Anton. Jadi dihitung huruf vokal yang hidup Muhammad Anton. Jadi anggaplah ada 5 gitu ya. Ada 5. Kemudian yang perempuannya siapa? Perempuannya adalah Azizah. Misalnya Azizah. Jadi 5 ditambah 3. Maka di dalam primbon Islamnya Madura yang diambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali, angka 8 itu bagus. Ya masuk dari kategori yang sangat bagusnya bagus gitulah. Ya, bagusnya bagus. Yang tidak sangat bagus-bagus itu ada angka 7. Nah, kemudian ini kalau terjadi misalnya di angka 7, maka nanti akan ditambah namanya. Oh, kalau begitu namanya ditambah satu lagi, satu hurufnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena di dalam kepercayaan masyarakat Madura, malaikat itu akan mencatat siapa laki-laki dan calon istri ini pada saat adun nikah. Jadi begitu. Ketika adun nikah itu di akad misalnya ya misalnya ya Muhammad Anton ya ya Aziz yang Muhammad Anton angkah tukah. Jadi itu yang dipercaya oleh masyarakat Madura pada saat akad itu. Jadi kalau namanya sangat panjang begitu kemudian diringkas. Jadi misalnya pada saat akad nikah itu sebenarnya eh, untuk taklik saja, untuk taklik kepada aturan-aturan yang ada di dalam pandangan ulama yang diyakini oleh masyarakat Madura. Ini barangkali menjadi sebuah tambahan nanti gitu ya. Nah, tadi sudah sisanya ada 3 Bapak dan Ibu. Berarti kan ini jodoh lah.
ya, antara Jumat Kliwon dengan Minggu Pahing ya dianggap jodoh karena karena sisa tiga, kemudian kita lihat sisa dari tiga itu masuk kategori yang cocok. Nah, kemudian kita lihat dulu ini, kita lihat bagaimana perhitungan tentang rumah misalnya. Rumahnya yang seperti apa nanti. Kita tinggal yang rumah. Ya hampir memiliki kesamaan sebenarnya. Tapi kalau di masyarakat Madura dulu begitu Bapak dan Ibu, di masyarakat Madura itu eh, rumah itu ya menghadap ke sebelah ke selatan, rata-rata selatan. Ya, sehingga kebanyakan ada kecocokan ini tidak menjadi perhitungan. Tapi kalau sekarang sudah mengikuti siklus arah jalan, kalau jalannya menghadap ke sini, rumahnya sudah di pinggir-pinggir jalan, tidak ada kita melihat arah-arah kalau sekarang begitu. Nah, ini kemudian kalau di masyarakat Nodonip itu 7, 8, 13, 18 ini sebagai rumah baik menghadap ke timur. Kalau menitunya 9, 14 sebaiknya rumahnya menghadap ke selatan atau timur. Niptu 10 selatan barat, 11 15, 16 barat, 17 12, 17 utara atau barat. Nah, ini yang kemudian populer. Tapi kalau kembali kepada konsep tanian lancang, rata-rata itu menghadap ke selatan. Rumah itu menghadap ke selatan, Bapak dan Ibu. Di konsep tanian lancang. Nah, kemudian apa yang perlu dihindari? Dihindari rumah menghadap langsung ke kuburan. Kemudian yang kedua pintu lurus sejajar. Jadi pintu masuk, pintu tengah, pintu belakang lurus, los tanpa ada aling-aling tembok. Nah, ini juga dianggap kurang ya, akan membawa keburukan bagi masyarakat Madura. Kemudian bentuk tanah yang sempit bersegi tiga. Nah, kalau di Jawa ada, kalau di Madura itu juga dijaga tapi tidak begitu banyak. Kemudian nomor rumah itu kalau di Madura eh, 4, 13 yang kemudian dihindari itu tidak diberlakukan sebenarnya. Kemudian sumur pada lokasi luang mayat itu juga menjadi sebuah pantangan. Nah, tapi dari bentuk rumah ini Bapak dan Ibu, yang perlu saya sampaikan bahwa di masyarakat Madura terkait dengan apa namanya terkait dengan kuburan konsepnya berbeda Pak dan Ibu. Jawa barangkali kuburan itu sangat jauh dan seterusnya gitu ya. Tapi di masyarakat Madura itu ada kuburan yang ada di samping rumah, ada kemudian yang di depan rumah itu juga ada, kemudian yang kemudian di jalan antara rumah ke dengan kamar mandi itu juga ada salah-salah kuburan keluarga. Itu sudah sangat lumrah sekali di Madura itu. Sehingga eh kalau misalnya ada sebuah prediksi bahwa oh pantangan rumah menghadap ke kuburan di Madura sebagian besar yang seperti itu sudah ada sebagian seperti itu kalau di Mohon maaf Pak di rumah Badri, saya itu kurang 1 menit lagi. oke. Silakan. Waduh. Ya, ini saya percepat saja Pak moderator. Nah ini, nah Bapak dan Ibu yang paling penting di dalam ini bagaimana modal penggabungan dan pencocokan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ya, mohon maaf untuk menerangkan Pak ini bahwa ketika misalnya si suami tadi jumlahnya 14, angkanya 28, kemudian skor wetonnya itu nanti kita melihat itu dibagi 5, kemudian tersisa 3, begitu. Kita lihat bahwa kalau misalnya rumah itu menghadap ke ini ya Bapak dan Ibu, di sini ke konsepnya, kalau rumah itu menghadap ke arah makam itu -5, kemudian kalau jendela besar di belakang itu -5, kalau bentuk tangga segitiga itu -4, kemudian kalau misalnya positif itu rumah saling menghadap misalnya saling misalnya rumah saling menghadap arah yang mendukung rezeki itu bisa plus di situ, karena di sini mohon maaf tidak bisa saya terangkan secara detail, tapi sudah saya otak-atik ini untuk bisa meluruskan begitu. Intinya Bapak dan Ibu, ketika dari masing-masing rumah itu nanti kita jumlah dan seterusnya, hadapnya juga seperti itu. Bisa rumah yang menghadap selatan itu +2, rumahnya sang istri juga menghadap ke selatan. Kemudian kita lihat kecocokan pasangannya bahwa suami selatan suami dan timur istri dianggap saling melengkapi, baik bukan berdatangan yang langsung di +2, kemudian kita lihat bagaimana proses perhitungannya, maka pada akhirnya nanti jumlah dari 11 karena ST-nya ini Bapak dan Ibu, karena ST-nya ini sebagai skor total dari
skor weton, skor arah individu, kemudian skor arah pasangan begitu. Ketika ST-nya itu nanti lebih besar dari angka 7 mungkin sangat cocok. Dan kita dari lihat perjumlahan yang ada di sini ternyata ST-nya itu hampir sama dengan ya lebih besar dari itu, maka dianggap sangat cocok yang angka 28 tadi. Maka simpulannya dari interpretasi ini adalah wetonnya jodoh arah rumahnya masing-masing sesuai dengan rekomendasi, maka pernikahan dianggap baik sesuai dengan kondisi primbon dan tata letak rumah, tidak dianjurkan untuk ruatan, tidak dianjurkan untuk melaksanakan apapun misalnya yang berkaitan dengan modifikasi dan modal-modal tadi, sehingga dengan jumlah perhitungan yang seperti itu dianggap tepat. Nah, barangkali itu mohon maaf terburu-buru karena tidak karena waktu yang sangat singkat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badri. Memang tema-tema semacam ini banyak masyarakat kita itu yang menganggapnya klenik, mistis gitu. Dan memang tema-tema semacam ini tepat disampaikan itu malam, Pak. Iya. Malam Jumat Kliwon gitu ya. Di samping kuburan itu malah lebih menarik. Baik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Badri itu bagaimana perhitungan perbintangan itu merupakan salah satu bentuk rasionalitas lokal yang lahir dari pengamatan yang panjang terhadap siklus alam dan perilaku manusia. Artinya sistem seperti itu hasil akumulasi pengetahuan empiris masyarakat dalam membaca keteraturan kosmos, membaca musim, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kemudian perhitungan perbintangan yang dipahami atau dilestarikan oleh masyarakat Jawa dan Madura ini itu dapat dipahami sebagai bentuk kearifan rasional yang menghubungkan antara manusia dengan jagat raya sekaligus berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menentukan waktu bercocok tanam, mencari rezeki, jodoh maupun menjaga harmoni sosial sebagaimana ditegaskan dalam tata aturan Pranoto Mongso, Windu, Weton, dan sebagainya. Kemudian pada sesi ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun komentar yang relevan dengan tema memaknai astrologi Jawa dan Madura. Silahkan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menyebut nama dan asal instansi, atau bisa juga ditulis di kolom chat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih dalam pemikiran dari pemateri kita pada hari ini. Saya persilahkan untuk hadirin sekalian. Saya izin bertanya, boleh? Halo, apakah Silakan, bisa silakan didengarkan Bapak. suara saya? Bisa silakan. Oke, saya ingin bertanyakan terkait dari penjelasan oleh Bapak Dr. Moh Badri, SPD MPD. Ini berkaitan tentang perhitungan dan weton, yang mana saya tadi kutip di PPT itu kalau perbintangan dan weton itu dipandang sebagai pandangan spiritual dan sosial yang gunanya untuk memberikan rasa aman dan legitimasi budaya yang bagi masyarakat itu bisa buat mengambil keputusan penting, termasuk tadi dibilangin tentang pernikahan. Dan eh, pertanyaan saya itu, apa sih sebenarnya dasar keyakinan masyarakat Jawa dan Madura itu dalam menjadikan perbintangan dan weton itu sebagai dasar atau panduan spiritual untuk menentukan hari baik pernikahan? Dan kiranya mengapa praktik ini tuh masih dipertahankan meskipun kalau dalam perspektif saya ya sebagai orang Islam yang beragama Islam diarahkan untuk gantung pada ramalan lalu punya rasa husnuzon gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira siapa yang bisanya menjadi rujukan dalam menentukan weton ini gitu? Apakah tokoh adat, kiai gitu ya? Dan eh, dan menurut saya apa ya? Di mana penerapan kayak gini tuh biasanya masih tetap dijalankan gitu ya. Karena
di wilayah saya tuh kayak sudah apa ya, jarang ada yang melakukan hal yang kayak gitu. Dan kira-kira bagaimana cara masyarakat itu bisa memberitahu atau menjelaskan kalau praktek ini tuh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana jika apa ya, menurut Anda sendiri tuh terkait nasib dan jodoh itu bisa didasarkan dari angka dan juga bintang. Karena setahu saya itu tidak rasional buat di zaman sekarang ya. Karena kita tuh lebih apa ya, mengutamakan jodoh itu ya dari bagaimana cara kita bertemu sama lawan bicara kayak gitu. Jadi kayak komunikasi. Kuncinya dari situ sih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Eh, terima kasih. saya belum perkenalan ya. Tadi dari Pak Maaf saya, Muhammad Adi Saputra ya, dari ya Sastra Inggris. Muhammad Adi Saputra. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris. Oke, dari Baik, Universitas Jember. ya. Baik, Terima terima kasih kasih. Mas Adi Saputra. Dipersilakan untuk Pak Badri, nanti bisa dilanjutkan Pak Soeharto untuk menjawab juga. Ini kita Baik. ada waktu tanya jawab sekitar 15 menit saja. Oke. Baik, Terlalu silakan. singkat. Oke. Baik, terima kasih. Sangat menarik ini ya perhitungannya terkait dengan eh, pertanyaan-pertanyaan tadi begitu ya. Yang pertama begini, saya runtut bahwa kita sama-sama memiliki kepercayaan dan barangkali dalam sebuah konsep keyakinan yang sangat mendalam terhadap agama dan kepercayaan kepada Allah begitu ya. Betul. Saya sangat sepakat sekali, sangat sepakat, setuju. Nah, hanya begini, ya, saya tidak ini seakan-akan mendukung pendapat yang mana gitu ya. Saya sampaikan pengalaman saya saja. Karena saya sebagai seorang akademisi yang juga menghormati nilai-nilai budaya luhur, eh, tentu saya akan memberikan apresiasi positif terhadap ilmu-ilmu leluhur. Nah, masyarakat masyarakat Jawa begitu, masyarakat Jawa dan masyarakat Madura bahkan yang notabene-nya Muslim tentu sangat percaya, sangat percaya terhadap hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana eh, Rasul itu ingin melaksanakan peperangan, tidak, kemudian dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat bahwa sewaktu-waktu kalau Nabi mengatakan ini harinya tidak tepat, jangan 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 melakukan peperangan terlebih dahulu. Nah, walaupun yang menjadi tuturan Nabi itu adalah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha begitu, tetapi tetap ada sandaran-sandaran matematis yang terdapat di dalamnya termasuk secara psikologis bahkan situasi politik dan kultural. Nah, di dalam salah satu kitab juga yang saya nukil tadi salah satu apa namanya ijtima ulama bahwa iklam lil huruf bi asraru kasiran la ya'rifuhu ila manustuin ibadihi begitu itu juga menjadi sebuah sandaran bahwa setiap angka-angka itu memiliki perhitungan yang sangat besar. Maka angka-angka yang ditambahkan pada namanya adalah Muhammad tentu memiliki kekuatan. Namanya adalah Ahmad, Badri, Abdul Muin memiliki jumlah perhitungan-perhitungan menurut angka Hijriah. Maka tidak tertutup kemungkinan juga angka-angka yang ditambahkan oleh orang tua menggunakan bahasa Jawa pun juga seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, begitu, memang sangat tidak boleh ber, ber suudzon terhadap hari. Oh, hari ini baik berarti besok tidak baik. Oh, ini hari ini baik besok tidak baik. Nah, kalau seperti itu caranya memang saya akui tidak benar, tetapi untuk melihat bagaimana keselarasan antara psikologis, sosial, dan kultural, yang terutama pada psikologis itu sendiri dengan situasi begitu, untuk misalnya melaksanakan, kenapa di bulan-bulan di Jawa dan Madura, kalau di bulan-bulan seperti Muharram begitu ya kan itu merupakan bulan awal Hijriah.
itu sangat jarang, bahkan tidak ada untuk pernikahan-pernikahan, bahkan nggak pernah gitu, jarang di hari-hari Muharram itu Asyura gitu ya. Padahal kalau dalam terminologi Islam itu sebenarnya kalau itu tidak itu kan hijrahnya Nabi dari dari Mekah ke Madinah, kenapa kok tidak boleh gitu gitu. Nah, tentu di situ juga harus kita lihat bahwa tragedi-tragedi Karbala, bagaimana terbunuhnya Sayyidina Hussein dan Hasan Hussein itu di Karbala itu juga pada bulan tersebut. Sehingga sejarah ini secara rawi harus disampaikan bahwa eh, melakukan kesenangan-kesenangan di waktu itu seperti halnya tidak ikut iba dan prihatin ketika Sayyidina Husain dan Hasan itu terbunuh di area Karbala. Sehingga ini terbentuk perwujudan apa namanya toleransi sebenarnya di bulan Syuro itu yang kemudian ini diperhitungkan dalam masyarakat Jawa Madura bahkan di masyarakat Madura memang tidak diperbolehkan secara kultur begitu ya, bukan secara agama di bulan tersebut diadakan pernikahan. Nah, ya memang kalau di nikah kenapa? Apakah itu salah? Ya tidak salah. Ya benar sah-sah saja wong akad nikahnya sudah sah gitu nggak ada masalah. Ini dalam terminologinya begitu. Nah, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan. Kemudian eh, keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan apa namanya berkaitan yang berkaitan dengan keyakinan dari pernikahan ini begini sebenarnya ya orang melaksanakan pernikahan itu kan memiliki sama-sama keyakinan tuh yakin yakin dalam hal ini berarti ada keselarasan antara logika psikologis pikiran logis begitu dengan rasa bahkan dengan perbuatan untuk bisa meyakini bahwa si A itu kamu adalah pasangan saya ada proses keyakinan. Si A juga memiliki itu. Maka ini menjadi sebuah hal yang kuat, sangat kuat gitulah, sangat yang kuat. Baguslah, sama-sama keyakinan begitu. Nah, di dalam ilmu Madura bahkan ilmu Jawa itu kemudian dilihat dulu, dilihat bukan berarti tidak boleh, dilihat. Oh, lahirnya hari apa? Lihat ini, lahirnya hari apa? Wah, misalnya harinya hari Senin, Senin Pon. Kemudian yang laki-laki hari apa? Hari Kamis Pahing. Kita dilihat terlebih dahulu. Ketika proses perhitungannya ini nanti misalnya diprediksi misalnya negatif, itu disampaikan. Jadi proses penyampaiannya ini sebagai tindakan preventif sebenarnya. Tindakan preventif agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak sampai. Gitu loh. Jadi preventif sebenarnya. Oh nanti nanti prediksinya seperti ini, itu disampaikan terlebih dahulu. Kamu maksa nikah, yang akan diprediksi terjadi nanti begini-begini. Psikologismu nggak kuat ini dengan perempuan seperti ini perempuannya seperti ini. Berdasarkan hitungan-hitungan itu, karakteristik nama itu kemudian konsep ini disampaikan. Nah, agar tidak terjadi sebenarnya, tidak terjadi. Nah, tidak terjadi. Kemudian misalnya nanti ini dipaksa, wis kok nikah aja nggak ada masalah. Bismillah nikah saja nggak masalah. Kemudian misalnya nanti itu tidak terjadi, hal yang seperti itu perlu saya sampaikan bahwa memang takdir itu ada dua. Takdir takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang bisa diubah itu yang berkaitan yang belum sampai dan itu bisa menggunakan doa. Misalnya nanti sang mbah menyampaikan, "Li, le, kalau menikah di bini-bini nanti akan seperti ini, le." Yojo misalnya. Tapi kedua-duanya yakin, aku yakin itu. Enggak, saya yakin, Pak. Maka nanti ketika akad nikah itu kan penghulunya menyampaikan, lah lah, ngono ino, keyakinanmu itu niatmu diubah, bukan karena harta dan ininya, tapi ubah niatmu untuk ibadah. Kalau sudah niatmu untuk ibadah, kemudian doa itu digunakan, maka nanti yang mengiringi setiap harinya itu, takdir yang berjalan itu adalah doa dan yang diminta. Kesejahteraannya, kehidupannya, dan seterusnya. Itu kemudian langsung. Nah, ini bentuk transinden Mohon sebenarnya. maaf bisa Eh, disingkat Pak Badri. Ya, Ya, biar maka nanti yang lain juga bisa saya, bertanya. saya sampaikan kepada Mas ini ya, Bismillah gitu ya, saya dukung bagus begitu, tetapi terkait dengan keyakinan dan seterusnya itu sudah saya sampaikan, maka eh, ilmu Islam dengan ilmu Jawa tetap memiliki kesamaan.
hanya dalam perspektifnya yang kemudian dianggap berbeda. Jadi bukan bukan melarang, perspektifnya yang dianggap berbeda. Lek kuda sama-sama cocok itu perhitungannya ada yang keliru, jangan khawatir, nggak ada masalah sebenarnya. Kita punya Tuhan, yang Tuhan itulah yang memberikan kepada kita bahwa di takdir orang itu bisa meminta takdirnya sendiri-sendiri untuk bisa keluar dari yang digariskan oleh para pembaca-pembaca Primbon. Ah, gitulah, jangan khawatir ya. Sip, begitu. Nggih. Ya, Sampun. baik, terima kasih Pak Badri. Pak Soeharto ada tambahan terkait pertanyaan dari Pak Adi Saputra. Mohon maaf masih di mute, Pak Adi. Nggih, mungkin sekedar tambahan aja ya. Memang saya juga bukan pengamat, tapi memang praktisi kejawen. Jadi ada satu hal, Jawa itu niteni Mas gitu loh Mas Adi. Jadi niteni itu hanya empiri. Jadi apakah ilmu Jawa ini cocok dengan Islam apa enggak? Kalau dikeprokkan itu semua ilmu tidak akan cocok dengan Islam. Karena Islam dari Timur Tengah yang panas, gurun, dengan ilmu Jawa yang pertanian tropis jelas enggak nyambung lah enggak nyambung. Karena di sana hanya menanam anu nah. Konsepnya begini contoh. Orang Jawa sudah meneliti sedemikian rupa. Jangan dikeprok dengan hanya sekedar ramalan atau sujon pada tahun tidak. Contohnya orang itu lahirnya Rebu Legi. Rebu Legi, Kemis Pak, Rebu Legi, Kemis Pahing, Jumat Pon. Jadi ketika seorang itu lahir Rebu Legi, kemungkinan matinya ya Legi, Pahing, Pon. Tidak mungkin ada orang yang lahirnya Legi itu terus matinya Kliwon itu tidak ada. Hari itu sejagat raya di Jawa sudah dihitung itu. Jadi seorang yang lainnya Legi, nanti dia akan mati Legi, Pahing, Pon. Walaupun itu dibunuh, walaupun diracun, kecelakaan entah apapun, orang yang lainnya Legi, tidak mungkin matinya itu Wage atau Kliwon. Coba tuh nanti dicari. Nah itu Jawa sudah sebegitu jauhnya. Itu bukan bukan katanya itu bisa dinyatakan sampai sekarang. Sama dengan begini. Kalau pagi itu keluar kabut yang luar biasa, siangnya mesti panas. Orang Jawa sudah nggak mati. Nanti kalau pagi itu ada kabut, siang itu mesti panas, mesti panas, mesti panas sedemikian. Jadi Jawa di sini tidak dalam konteks terus dikeprokan dengan Islam enggak, tapi Jawa telah memiliki suatu aturan yang sebelum Islam datang di Jawa, Jawa itu sudah punya cara mengelola alamnya masing-masing. Walaupun terkonversi menjadi kepercayaan apapun, ternyata Jawa itu masih tetap menggunakan untuk hal-hal tertentu, bukan murni pure kepercayaan utuh seperti dalam konteks si agama tadi. Biasanya kita ambil dalam bentuk-bentuk yang menurut Jawa itu dianggap adaptasi. Jadi ya kurang pas juga ya, karena Jawa itu hanya niteni. Misalnya kenapa, misalnya contoh gini, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia mesti akan berakhir buruk. Siapapun presiden Indonesia, nasibnya tidak oke. Kenapa? Dalam konteks kejawen, kita memperingatinya 17 Agustus 1945, dina niku Jemah Legi, Ramadan tanggal 17. Secara Islam api. Wis dina Jemah Legi bla bla bla. Tapi kalau dihitung dalam konteks kejawen, iku dinane Satirya Wirang. Jadi sapa wae sing dadi presiden Indonesia, api kaya apa akan berakhir buruk. Ini konsep kejawen. Nah, kemudian kalau nanti seharusnya menurut para pakar kejawen, memperingati kita itu tidak hanya 7 sampai tanggal 18. Karena apa? Terbentuknya Indonesia itu tanggal 18 Agustus. Nah, kalau 18 Agustus, cuma lagi Setupahing angka tertinggi 18, itu akan Wasogoro. Siapa menjadi presiden akan menjadi mulus Sip. dalam konteks kepercayaan Jawa tadi. Karena orang Jawa mengamati dengan penelitian. Itu contohnya. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi tarik ulur, katakan. Loh, apa itu bukan Rama-Rama? Ya monggo. Kenapa yang menjadi orang penting di Jawa itu hanya sekitar Gunung Lawu, kata nama Indonesia. Kok tidak Gunung Raung? Kok tidak Gunung Argopuro? Nah ini pertanyaan juga. Jadi makanya saya katakan dalam konteks kultural kita tidak bisa langsung diadu antara konsep yang dari sono sini, tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Ada wilayah yang memang sesuai dengan kebijakan alamnya itu. Alamnya itu. Siapapun di Indonesia ini sampai presiden yang mungkin 9, 10, jangan harap yang ada namanya Muhammad. Mesti namanya O semua.
Nanti kalau ada yang namanya Islam, saya jamin nggak sampai selesai dengan ini. Kenapa? Karena konsep kejawen itu mengamati hal-hal yang sangat kecil pada saat tentu tidak bisa dilihat oleh pakar apapun. Kecuali orang-orang kejawen itu. Kenapa Gunung Lawu menjadi sentra segala-galanya? Padahal orang ibu kota ada di Jakarta. Sekolah-sekolah yang pinter penting dulu ada di sana. Tapi kenapa semua orang penting yang mengendalikan Indonesia itu ada di sekitar Gunung Lawu dalam konteks kejawen? Dan itu tidak bisa kamu pungkiri. Di situ ada SBY, Joko Suyanto, Pak Dekarwo, Ganjar, Jokowi, semua ada di situ. Klan-klan yang ada di sekitar itu. Makanya saya katakan dalam konteks ini kita tidak bisa me, apa ya, langsung kita apakah ini setuju tidak setuju. Nanti ada wong Jawa ini empan papan. Empan nanti, papan nanti itu tidak bisa kebiahuyah. Misalnya gitu. Sebagai contoh yaitu tadi. Kenapa kita orang Islam seluruh Indonesia sudah begini besar? Tidak bisa membuat presiden yang namanya misalnya kecuali dulu ada Muhammad Abdurrahman Wahid. Itu pun hanya sebentar. Tidak bisa sekarang misalnya Anies Baswedan. Baswedan entah apa namanya, apanya. Kok cenderung sih namanya sih Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Seandainya ingin jadi misalnya Ganjar Pranowo. Misalnya. Dan ini nanti ke depannya masih akan seperti itu. Seandainya misalnya nanti misalnya Gibran ya Gibran Rakabuming bukan Muhammad Ali ya Bu. Nah ini contoh maksud saya kita tidak bisa apa ya konsep hukum agama itu terus segala-galanya total di situ tidak bisa. Agama sendiri kan menyempurnakan bukan menghabisi kan. Menyempurnakan logikanya sudah ada sesuatu yang belum sempurna disempurnakan. Nah kalau di Jawa ini kan orang Jawa sudah tahu persis bagaimana Pranoto Mongso menanam. Dengan hitungan-hitungan itu. Tidak perlu nganggo hitungan Arab, cukup Pranoto Mongso. Karena apa? Arab tidak enak. Tidak enak. Pari, tidak enak. Nandur, wit gede. Nah, di Jawa sudah ada perhitungan pawukon, sintol, landep, ukir, kerantil. Nah, kerantil itu ketika orang Jawa harus menanam buah-buahan. Karena kerantil itu maksudnya yang apa ini? Buah kayak mangga, kayak itu harus bukunya kerantil. Gitu. Jadi tidak sembarangan. Jadi Bisa dipersingkat Pak Soeharto, mohon maaf. ya Ya, intinya gitu karena ya. waktu Jadi tidak ya. bisa kita intinya empan papan tadi ya. Itu untuk. Jadi tidak bisa kita langsung diadu itu tidak seperti itu. Cuma diusahakan dicari celah-celahnya kayak gitu. Jadi kayak gitu kira-kira kalau di Jawa gitu ya. Misalnya. Dan Jawa masih percaya dengan itu, masih percaya. Baik, terima kasih Pak Soeharto. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Ini pertanyaan terakhir ya karena waktu. Jadi mohon maaf tidak bisa apa menyediakan waktu yang panjang untuk pertanyaan. Ini dari Bu Supiastuti dari Fakultas Ilmu Budaya Jember, nggih, Bu Supiastuti. Pertanyaan untuk Pak Soeharto, adakah perbedaan antar generasi tentang perhitungan-perhitungan di Jawa? Bagaimana biasanya cara mengatasinya? Kemudian untuk Pak Badri, di Jember, daerah Pakusari, banyak keluarga Madura yang bahkan membuat makam di sekitar rumah mereka. Bagaimana filosofinya menurut Pak Badri? Itu pertanyaan dari Bu Supia Suci. Kami persilahkan untuk Pak Soeharto terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Oke, mungkin begini Bu, oke. Kalau apakah generasi tentang penghitungan di Jawa ini sebenarnya juga keluarga yang bersangkutan juga ya. Kalau keluarganya mungkin lebih dominan agama, apalagi agama dengan basic-basic yang sudah anti budaya, itu cenderung kami kira ya dengan sendirinya akan hilang. Dengan sendirinya akan hilang. Tetapi kalau keluarga-keluarga yang mungkin dengan background masih budaya dan menganggap pengetahuan lokal itu penting, kami kira juga masih berjalan. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah semakin jauh dari daerah keraton, Porsenlanding ya, kayak Solo Raya, kemudian Madiun Raya. Solo Raya, Madiun Raya itu daerah kejawen yang masih kental karena semua dihitung dengan kejawen dengan Jawa. Tapi di daerah Kediri Raya sudah enggak. Apalagi Jawa Timur yang timur ini daerah Arek itu sudah tapal kuda ini sudah sangat sedikit hanya beberapa keluarga yang masih memakai itu dan mereka cenderung sudah nasionalis ya maksudnya memakai ini. Tetapi yang jelas kami kira kalau gap generasi itu jelas. Tapi saya sebagai pelaku setengah ini ya setengah
kejawen ini tadi, saya itu hampir tiap hari masih melayani orang yang menanyakan berkaitan dengan misalnya pernikahan, membuat rumah, terus kemudian pindah rumah yang gitu-gitu. Dalam arti praktis ya kayak apa yang harus saya lakukan misalnya seperti ini, seperti itu. Karena apa? Karena ternyata di balik kampanye agama yang hebat itu beberapa orang masih masih juga kena itu, terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan itu saya kebetulan dulu saya sudah agak kurang mempelajari ini, tetapi karena maaf saya hampir tiap hari itu punya tamu ya kayak gini, akhirnya mau tidak mau saya juga mencoba menerangkan dengan rincian yang saya pahami dengan buku-buku kuno itu tadi. Kebetulan saya juga memang ada dua buku penting, yaitu yang dari Jogja maupun Solo yang pernah saya baca. Kebetulan saya masih bisa membaca, yang bahasanya bahasa agak lama-lama itu, jadi saya masih bisa menerangkan cukup. Sama dengan begini, seseorang yang lahirnya Senin Wage, misalnya Senin ini kan 4, Wage ini juga 4, ini kan 8. Delapan ini nanti kalau dibagi menjadi, kan bagiannya 7, kemudian 4 kan. Sandang pangan bejo loro pati, berarti sandang pangan bejo loro pati, sandang pangan bejo. Dia dalam hidupnya akan menerima keberuntungan terus misalnya. Nah, konsep keberuntungan di hari tadi saya katakan Senin Wage tadi, itu nanti dihitung dalam konteks kejawen, itu disesuaikan dengan nilai titik numeroid seperti yang dikatakan Pak Badri itu. Jadi di titik numeriknya angka 1, 2, 3. Nah, sama dengan nada gamelan. Nadanya nanti dibagi 2, pelok dan selindro. Nah, untuk menghitung tadi kita akan selindro. Sehingga kita hanya 1, 2, 3, tidak pakai 4, 5, 6. Sehingga nilainya 17. Dikaitkan dengan rakaat sholat. Sedangkan kalau dipakai pelok, kita tidak pakai. Karena apa? Kalau pelok lebih tua lagi, sehingga nilainya siji, loro, telu, papat, limo, 6, pitu. Jadi ada 4 dan 7. Ini kita hilangkan. Makanya dalam konteks perhitungan Jawa seperti ini, biasanya nanti akan dihitung, yaitu tadi contohnya, belum tentu tepat yang A, kita biasanya ada 12 item. 12 item. Di mana 12 tadi, mana yang kemungkinan paling tepat itu yang akan dicari. Sebagai contoh, seperti Mas Badi bilang, pertemuan 28 temu jodoh telu di Madura bagus. Dalam konteks kejawen, bagus di sini nanti karena ini genep akan dicari tambahan ketika hari akadnya. Disesuaikan sehingga pertemuan jodoh tadi dengan hari akadnya itu nanti diketemukan pada posisi yang paling pas. Sehingga pada hari akadnya itulah dicari kekurangan-kekurangan yang pada ABCD itu tadi disesuaikan dengan konsep yang paling tepat. Istilahnya gitu. Misalnya orang yang menikah dengan, misalnya contoh, orang harinya Senin Pahing 13, Selasa Pahing 12, berarti Selawi 25. Nah, ketika 25, karena ini perhitungannya harus dibagi 3, kita carikan misalnya Jemah Pon. Pitu karo 6. Ini, pitu karo 6 berarti 7 dengan 6 berarti 13. 13 dengan 25 berarti ini kita akan menghitung sekitar 30. Nah, akhirnya kita syah 2 dibagi 3. Maksudnya apa? Yang terbaik ketika seorang tadi hari lahirnya Senin Pahing dan Selasa Pahing nikah dengan jumlah 25, dinikahkan, diakadkan pada hari Jumat Pon. Misalnya gitu. Nah itu tadi karena pemenuhan-pemenuhan tadi, makanya saya katakan dalam konteks kebudayaan Jawa, Jawa tidak saklek. Selalu mencari titik posisi, seandainya tidak bisa A menjadi B, tidak bisa B menjadi C, dan tidak bisa C, nanti ada syarat selanjutnya. Jadi biasanya yaitu 12 item. Kalau sudah 12 item tidak terpenuhi, orang Jawa tidak akan melangkah. Tidak akan melangkah. Misalnya gitu. Sebagai contoh begini, dalam perhitungan seseorang lahirnya misalnya Rebu Legi, berarti 7 dan 5, berarti itu 12. Nah, karena 12, kalau kita hitung dibagi 5, ini tinggal kurang 2, sisa petani. Jadi kalau orang hari Rebu Legi, jangan pernah magang dewan, tidak jadi. Tidak jadi. Karena apa? Turahnya 2, dunungeng petani. Dia hanya petani, bukan priayi. Itu dihitung kayak apapun nanti silahkan dicoba. Itu bukan prediksi, apa ya? Bukan mitos, tapi di Jawa yang kayak gitu itu sudah memiliki elemen-elemen yang dikaitkan dengan apa ya? Energi alam katakanlah gitu. Energi alam. Sehingga ketika orang Rebu Legi misalnya wah enggak mungkin ini akan magang. Karena apa? Kalau kita hitung dia hanya sisa 2 dari itu tadi lah. Karena 2 tadi kalau kita hitung naik ke atas, naik ke 3 ini hanya nyampe ke bangsa petani. Oh berarti dia keunggulannya ada di wilayah, mungkin dia punya tanah luas atau orang-orang yang
menjadi oke di dunia pertanian. Misalnya gitu, Bu. Jadi Ya, kalau dalam konteks ini tetap ada perbedaan sesuai dengan lingkungan ya. keluarga di mana dia berasal. Kira-kira itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Soeharto. Kami persilakan Pak Badri jawab Ya, pertanyaannya Bu ini Supiastuti. semakin siang semakin menarik ini. Ya, harusnya Oke. waktunya panjang ya Pak. Tambah 1 atau 2 jam lagi. Karena menarik. Menarik, Ya. kurang waktunya. Baik, Iya. terima kasih Ibu dan Pak Sarto yang sudah memberikan penjelasan. Saya menjelaskan pada aspek-aspek yang memang berkaitan dengan kemaduraan begitu. Ibu begini dulu ya. Di Madura, saya ceritakan historisnya dulu. Konsep tanian lanjeng atau halaman panjang itu dulu sangat luas. Kira-kira kalau di meter gitu, kira-kira ukuran sekitar sekitar 200 kali 300. Jadi ya berapa ya kira-kira kok 300 sih. Kira-kira ukuran 30 kali 30 kali 100 ya 30 kali 100 sangat luas ya sangat luas sangat luas. Nah, eh, dengan dalil nanti eh, ya kerabat-kerabat terdekat seperti ayah, ibu dan seterusnya itu ketika wafat akan dimakamkan juga di situ, dimakamkan di situ. Dulunya begitulah kira-kira begitu. Apa tujuannya? Yang secara spiritual ini untuk memberikan penghormatan. Karena dalam kepercayaan masyarakat Madura, jika kakek, nenek, ayah, ibu itu ditempatkan masih di area pekarangan, itu masih dianggap bisa memberikan keberkahan, dianggap memberikan perlindungan kepada sanak cucunya yang ada di kompleks itu. Nah, inilah kira-kira dianggap kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang sudah berbeda. eh, Banyak tata rumah yang sudah tidak mengikuti pola lama. Bahkan ketika masyarakat-masyarakat Madura di era Penemban Trunojoyo begitu banyak yang berpindah ke jalan seterusnya sudah tidak menggunakan konsep itu lagi, apalagi sekarang begitu. Notabene-nya kan sudah tidak menggunakan halaman panjang lagi. Maka kepercayaan masih melekat agar apa namanya ayah ibunya kakek yang meninggal itu masih ditempatkan di area pekarangan rumah. Yang tujuan satu itu tadi masih dianggap memberikan keberkahan kepada anak cucunya. Kemudian yang kedua secara spiritual begitu secara spiritual bahwa dengan adanya area pemakaman di kompleks rumah yang ditinggali ya anak cucunya akan ingat terhadap alam kematian. Nah, jadi tidak mudah tergiur dengan harta dan seterusnya. Tujuannya hampir sama. Namun kalau masyarakat misalnya terganggu ini kok rumah dikubur di sini ya memang iya. Hanya karena itu berlaku di masyarakat Madura. Tetapi daerah Banyuwangi pun saya mengamati begitu di wilayah Genteng ke utara itu ya masyarakat Madura ya ketika wafat ya masih dikubur di area rumah. Begitu. Tujuannya ya tetap itu tadi ya menganggap bahwa ada keberkahan-keberkahan tersendiri ketika orang tua itu ditempatkan di tempat yang sangat layak ya mudah diingat, mudah dikunjungi. Kalau malam Jumat kirim Fatihah ngaji itu mudah dikunjungi. Tapi kalau di area pengumuman umum ya, ya mohon maaf gitu. Kadang-kadang setahun sekali dikunjungi itu kalau ingat. Kalau nggak ingat, nah makanya masyarakat Madura itu memiliki kepercayaan bahkan keyakinan dan keberkahan dengan sering mengunjungi makam orang tua yang ada di sekitar rumah ngaji dan seterusnya itu akan berdampak positif terhadap apa namanya dirinya sendiri dan ini sangat bertentangan sebenarnya dengan kepercayaan masyarakat Jawa. Kalau masyarakat Jawa itu kan berbeda gitu ya. Masyarakat Jawa itu nggak seperti itu. Jangankan dekat kuburan, menghadap kuburan saja sudah tidak boleh. Kalau di masyarakat Jawa, mohon maaf Pak Santo. Gini lagi. Namun di wilayah Mendalik, tragedi-tragedi Carok dan seterusnya itu, tragedi-tragedi Carok yang kemudian dikenal dengan 7 turunan, gitu ya. Ini anak ayah buyut buyutnya Carok truk mati ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh anaknya, anaknya lanjutkan lagi, kan masih dikenal seperti itu. Itu makamnya itu diletakkan di kompleks perumahan, Pak Suwaranto. Ada di sekitar rumah, Pak. Tapi sekarang
ya tradisi seperti itu sudah mulai ditinggalkan lah, walaupun masih ada sana sini satu dua masih ada, tapi generasi-generasi masyarakat Madura ya termasuk saya setelah mengenyam ilmu itu ya hanya menjadikan ini sebagai ya cerita masa lalu yang tidak boleh tetap dilakukan lah modelnya seperti itu. Harus ada cara-cara yang lebih arif untuk bisa menjadi seperti itu. Jadi dua hal itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan area kuburan pemakaman yang ada di sekitar rumah. Nggih, gitu. Nggih, sampun Mas. Baik, terima kasih Pak Badri. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin bisa disimpan atau ditanyakan langsung nanti ke Pak Soeharto dan Pak Badri ya, karena waktunya ini sudah lebih begitu. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai penghujung di acara Ngontras 50. Ya, diskusi hari ini sangat memberikan banyak wawasan mulai dari bagaimana astrologi Jawa dipahami dalam kerangka sejarah dan budaya, hingga bagaimana masyarakat menafsirkan perbintangan dalam tradisi lisan Jawa itu sebagai sebuah ilmu titen gitu. Astrologi Jawa walaupun bukan sekedar ilmu titen, itu juga penuh dengan pengetahuan yang menciptakan keteraturan. Itu artinya astrologi Jawa bukan sekedar ilmu titen, apalagi mistis, tetapi juga kesadaran yang penuh terhadap pengetahuan yang menciptakan keteraturan. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua pemateri kita hari ini, Bapak Soeharto SSMA dan juga Bapak Dr. Muhammad Badri SPD MPD atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita semua untuk terus menjaga, mengkaji, mengembangkan warisan budaya bangsa. Ilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pengekese dur angkara. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu jalannya acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan Mbak Rintan Amalia untuk Waalaikumsalam warahmatullahi mengambil wabarakatuh. alih kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pana dan Bapak Muhammad Badri dan Pak Soeharto. Hmm, Terima kasih Bapak Pana Pramulia. Demikian tadi Ngontras 50 bersama para narasumber yang luar biasa dan inspiratif. Tak terasa kita tiba di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Sebelum kegiatan ini ditutup, Ibu Dr. Randa Supiastuti akan menyerahkan sertifikat pemateri dan HKI. Bu Dr. Randa Supiastuti dipersilakan. Terima kasih, Pak Wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. siang ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari dua narasumber yang sangat mumpuni. Jadi izinkan saya mewakili panitia dan mewakili Ibu Ketua yang sudah hadir sebetulnya untuk menyerahkan sertifikat sebagai narasumber, juga sertifikat HKI. Eh, Kami serahkan ini. Terima kasih atas semua kesediaannya. Mudah-mudahan tidak kapok ya Bapak-bapak untuk ini menjadi pembicara lagi mungkin dengan topik yang sedikit berbeda tetapi tetap sama begitu ya. Senada tetapi dengan topik yang sedikit berbeda. Nggih. Terima kasih sekali lagi atas nama panitia dan eh, saya serahkan kembali ke pewara. Nggih. Terima kasih Bu Supi. Sama-sama. Disampaikan terima kasih.
Mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom meeting terlebih dahulu karena akan diadakan sesi foto bersama yang akan saya ambil. Baik, untuk Kamera dinyalakan. gimana? Kameranya dinyalakan. Kameranya Untuk dinyalakan. Bu seluruh Yeri. peserta dimohon kameranya dinyalakan. Baik, untuk slide pertama saya ambil 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Pak Slide Badri, dan selanjutnya. terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga berkenan dengan kegiatan di HISPI Komisariat Terima Jember. Mohon kasih. maaf Bapak, hari ini ada wisuda sehingga um, keluar masuk untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah sukses. Terima kasih Sukses. Pak Terima Soto dan kasih. Pak Sama-sama. Badri. Ye, Pak Badri. Pak Panan, terima kasih. Bu Fitri, terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Seperti biasa, diikuti dengan kata cakep. Pergi ke taman melihat bunga. Cakep. Cakep. Indah mekar, Nah, harum sungguh. Cakep. Cakep. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di webinar Ngontras ke-50. Terima kasih. terima Cakep. Ya. kasih Mbak Rintan. Ya, Terima kasih sama-sama. Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima Sampai kasih. jumpa di Ngontras 51. Sampai jumpa, Anji. Terima Semuanya, kasih. terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lift. Nah. Izin Oh ya. keluar, nggih, Bu. Pak. Oke, terima kasih semuanya. Iya.